Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Cerita, untuk malam ini kita akan eksplor di Buk Pendem atau Lorong Maut ya, yang bertempat di Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Malang. Menurut cerita masyarakat terdahulu, area ini sebelum dibangunnya pabrik itu ada rel kereta api atau disebut dengan lori. Itu pada tahun sekitar kurang lebih 60-an ya teman-teman, zaman-zamannya PKI waktu itu. Setelah itu digusurlah beberapa rel yang ada di sekitar area tempat ini, terus dijadikan pabrik tertentu. Kita nggak bisa menyebutkan pabrik apa, tetapi ada sesuatu yang sangat tersohor dari cerita masyarakat sini, yaitu Buk Pendem. Nah, Buk Pendem ini adalah sesuatu kayak seperti lorong yang terpendam ya. Dan di situ menyimpan banyak kisah mistis, berawal dari seorang pemancing yang mancing di area tersebut. Ada yang meninggal di TKP juga, di tempat itu. Ada juga seorang ibu-ibu juga yang sempat meninggal di situ karena faktor dari penyakit ya. Jadi mungkin itu jalan-jalan ke situ bisa terpleset atau gimana, hingga akhirnya terbentur, hingga akhirnya meninggal di tempat itu. Dan di sisi lain, cerita mistisnya adalah tempat tersebut dibuat menjadi tempat pembuangan seperti janin-janin atau bayi. Dan di sisi lain juga ada dibuat tempat ritual atau dengan pembantaian. Dan yang paling menakjubkan lagi, ada sosok ular yang seperti ada kumisnya. Setiap ada orang yang mengetahuinya, ular itu bisa mengejar. Entah mengejar untuk apa, mungkin dengan menggigit atau apa, bisa mematikan. Oke, sahabat Rumah Cerita, untuk lebih lanjutnya, stay tune di Rumah Cerita. Kita akan eksplor di Buk Pendem, Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Oke, teman-teman, kita akan eksplor ya di tempat ini. Oke, teman-teman, ada suatu objek yang menarik ya di depan sini. Ini ada pohon ya, cukup lebat. Di sini saya merinding kuat. Ini seperti kebun warga ya. Dan di sini saya juga tidak sendiri. Saya juga ada narasumber nanti yang mungkin akan menjelaskan beberapa detailnya ya di sini. Dan dari kita tim Rumah Cerita, cuman saya ya sama Bro Benny. Yang lain pada sibuk. Kita akan eksplor ya di Buk Pendem ini. Dan di bawah ini ya, di bawah ini ada bertemunya dua sungai. Di depan itu juga udah bambu-bambu. Nah, ini ada dua sungai teman-teman yang bertemu jadi satu di sini. Ya, dua sungai yang bertemu jadi satu. Jadi ke arah ini, ke arah sana. Oke teman-teman, kita akan explore ya. Untuk jalannya seperti ini. Oke teman-teman, kita akan vlog di area Buk Pendem. Ini saya dengan Bro Benny, dengan salah juga ada teman dari narasumber ya, teman subscriber, ada juga Mas Leo. Jadi kita akan menuju TKP. Jadi seperti ini ya jalannya. Ini karena setapak ini ya. Iya, setapak. Ini bawah ini udah sungai. Ya, hati-hati. Nah, menurut warga sekitar itu diklaim sangat angker tempat ini. Jadi beberapa orang juga untuk
Jadi beberapa orang juga tidak ada yang berani nge-explore ya, seperti itu. Jadi ini sungai untuk pembuangan limbahnya juga. Oke teman-teman, di depan sana juga ada sungai yang jadi satu arah ya. Ada sungai juga itu. Ini juga ada Mas Leo, nanti sebagai narasumbernya akan menceritakan sedikit beberapa hal-hal mistis yang kerap terjadi di Buk Pendem ini. Jadi untuk rute jalannya memang kita ngelewatin jalan setapak seperti ini di sebelah sungai. Ini juga ada tanaman furing ya. Gimana dari Mas Leo? Apa merasakan sesuatu? Ya ini ya, yang ditakutkan hanya Ular ya? Ya, insya Allah nggak ada lah. Ya. Ya, insya Allah nggak ada lah. Saya juga pernah dikejar ular. Pernah dikejar ular ya? Ya, aku sama teman-teman cari belalang. Cari belalang ya? Iya. Oke, nanti aja diceritakan di podcast saja. Untuk di area sini kurang lebih sekitar 60% ya energi makhluk asranya. Ya udah mereni semua ya. Nah. Ya udah mereni semua. Oke teman-teman, stay tune di Rumah Cerita. Kita akan explore di Buk Pendem, Pandanwangi, Kecamatan Blembeng, Kota Malang ya. Jadi ini ada jalan setapak. Bawah ini sungai. Kita penasaran karena Buk Pendem tersebut juga menyimpan kisah-kisah mistis ya, hingga tersohor di area Pandanwangi ini. Ini ada jalan yang berlubang, kalau kita salah melangkah aja bisa jatuh nih. Jadi di sebelah ini juga sama dengan rumah warga ya. Jadi kita mungkin nanti akan uji nyali juga ya dengan podcast. Kita merasakan interaksi apa aja yang ada di tempat itu. Untuk saat ini kita masih berjalan menuju TKP. Ini kira-kira masih lama lagi, Mas Leo? Jaraknya 1 kilo, 2 kilo. 1 kiloan, 2 kilonya. Mancing ya? Jadi terkadang warga sekitar juga beberapa ini jadikan spot pemancingan ya. Jadi ini di bawah pohon bambu teman-teman. Oke, kita explore. Gimana Bro Ben? Apa ada interaksi atau apa yang udah terlihat? Untuk interaksi sih kalau pribadi pas waktu masuk itu udah merinding. Terus pas masuk tengah itu Hadap sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk aku sih untuk di depan itu tadi pas awal masuk udah merinding. Nah, Terus pas di pertengahan itu kayak ada sosok cowok ya, kakek. tinggi dia. Iya, Tinggi. sosok hitam besar. Itu yang di itu Bro, tadi taksud sih di bertemunya dua sungai yang di pohon. Ya. Terus pas waktu aku pamit banyak
Seperti ada suara ya? Iya. Suara seperti kayak menangis teman-teman. Ini merinding tebel. Ya ini aku merinding. Aku merinding dulu. Iya, di sebelah sini tadi. Di atas ya. Oke, kita explore ke depan aja. Kayak menangis tertahan gitu Mas ya. Tak kira tadi itu apa ya, aku juga denger sih. Oh. Iya, merinding tebel. Tapi kayaknya sosok Mbak Kun yang di itu, di spot pemancingan yang di pohon bambunya. Tapi nangisnya kayak tertahan gitu. Kayak nggak berani los gitu teman-teman. Jadi ini ada apa? Namanya plengsengan ya. Banyak bunga yang bertaburan. Ini perjalanan kurang lebih masih 1 kiloan lah teman-teman. Ini jalan juga agak becek karena juga tadi sore sempat hujan juga. Wih, ngeri. Yang ngeri beceknya ini guys. Tadi gak dengerin Bro Ben yang nangis tertahan tadi loh, gitu aja. Enggak ya, jadi cuma aku sama Mas Leo ini aja. Apa tadi ya nyamar jadi kata? Setelah kita ngelewatin kata seperti teman-teman tadi itu, ada kongkang, kata besar. Kita ya sudah eksplosi. Tapi emang tadi tuh merinding tebal banget ya Mas. Iya, keren. Oke, di depan itu seperti pohon apa bro? Di depan tuh ada sosok hitam besar ya. Assalamualaikum. Jadi sebelah ini udah rumah warga teman-teman. Oh, di sini juga ada buk juga ya dulu ya. Cuman udah dihancurkan Mas ya. Jadi ini dulu juga buk juga teman-teman. Cuman udah dihancurin. Semoga aja tadi yang suara kayak menangis tadi tertangkap sama kamera teman-teman, biar teman-teman juga tahu. Oke, barangkali yang ada punya Sixen ya, kalian juga bisa melihat jadi ini jalannya seperti ini teman-teman. Jadi ini bambu ya. Oke, aman. Ini seperti pohon yang buahnya bulat-bulat, lupa namanya. Nah ini bulat-bulat kayak gini. Ini kalau udah agak besar warnanya merah. Oke, kita jalan lagi.
Jadi di temboknya ini juga banyak apa tanaman-tanaman ya seperti ini. Nggak tahu dilanjutkan sama proyek waktu pembangunan pabrik atau sama anak-anak Nah ini pertigaannya ya. Oke teman-teman, assalamualaikum. Oh ini mungkin pagar temboknya ya. salah jalan bu. Salah jalan kayaknya. Jadi ini seperti kayak ladang ya, kebun yang dipagar sama ini bambu. Ada pohon pisang. Jadi di bawah ini juga sungai. Jalannya seperti ini teman-teman, setapak yang dari cor ya, tembok plengsengan namanya ini. Depan ini sawah ya teman-teman. Ini Bro Iwe pulang kampung. Bro Wisam juga masih belum bisa ikut karena persiapan mau lamaran teman-teman. Dan Mas Herman juga ada habis apa ya, lagi berkabung karena ada saudara yang habis meninggal. Terus dari si Alfi juga habis pulang kerja tadi, katanya capek nggak bisa ikut. Oke, assalamualaikum. Ini ada pohon bambu teman-teman. Air dasarnya cukup 65%. Oke, ini udah mau nyampe Mas ya? Mau nyampe ya? Ini seperti kayak damnya ya. Dari auranya cukup panas. Depan itu sawah teman-teman. Dilarang mencari ikan dalam untuk apapun kecuali mancing. Udah. Dilarang mencari ikan dalam bentuk apapun kecuali mancing. Lucu juga ini. Oke. Ini sungainya teman-teman. Jadi air ini dialirkan ke sawah warga juga. Terus yang ini dibagi turun ke sungai. Dilarang. Enggak, langsung aja lah. Jadi ini ada kayak pembuangan, tempolong pembuangan ya, tempolong cor.
Oke teman-teman, kita juga udah sampai ya di TKP. Jadi di depan itu ada lorongnya yang disebut Buk Pendem tadi. Assalamualaikum. Sebentar ini. Oh, ini ada satu pohon bambu. Oke, bisa maju lagi. Tebel ya? Iya. Assalamualaikum. Jadi kita kesini tidak mengganggu, kita hanya explore tentang sejarah mistisnya ya Buk Pendem ini. Jadi ini udah dikenangin sama air. Dulunya kering, tapi sekarang udah karena musim hujan ya, perairannya cukup lancar. Itu rumah warga ya depan? Iya. Rumah warga ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya Buk Pendemnya. Pembuatannya udah lama ya. Ini juga udah hampir patah ya. Iya. Hampir ambrol. Ya. Ini. Jadi di sini dulu sering dibuat pembuangan bayi. Iya. Ini juga ada bapak-bapak yang mancing meninggal di sini, sama ibu-ibu yang juga meninggal di sini. Itu seperti tembok ya depannya ya. Oh, berarti balik lihat sana nggak bisa. Nggak bisa, jauh bro lewat sana. Jadi depan tuh seperti udah perumahan warga ya depan situ. Jauh ya. View-nya bagus teman-teman. Oke, jadi disinilah Buk Pendem ya, yang berada di Pandanwangi, Malang, yang terkenal kemistisannya dan angker teman-teman. Oke, kita akan ekspor sebentar. Gimana Bro Ben? Pas di TKP ini? Untuk di sini sih aku tadi pas di sana itu udah merinding bro. Pas mau ke TKP ini ya? Udah merinding. Suara menangis. Iya, ada di sebenarnya di, nah di pojokan sana teman-teman. Saya tadi juga dengar suara menangis ya di sana. Oke, terus ini saya merinding habis nuding. Itu apa bro? Rambut? Oh bukan. Terus gimana lagi? Untuk energinya sih kuatan di sini bro. Iya memang karena di sini titik pusatnya ya. Kurang lebih sih saya merasakan seperti itu. Coba cara suara yang nyanyi kayak sinden itu bro barusan. Dengar gak? Hah? Iya cuman bentar. Kayak ini saya merinding teman-teman sebenarnya. Ini sekarang tanggal 2 ya, 2 November jam 1 ya. Kita tadi berangkat jam 12-an. Oke. Kita cross check ke situ. Ngeblur teman-teman. Itu seperti ini jalanan. Terus yang di bawah sini adalah sisi dari buknya, yang sebelah kiri, yang sana tadi yang sebelah kanan. Yang itu ke sana udah nggak ada lagi ya? Langsung jalan ya? Berarti kita baliknya lewat mana? Sana? Tetap, oh lewat sini aja.
Jadi ini pembatas dari pabriknya teman-teman. Ini rumputnya juga cukup hijau karena memang beberapa minggu ini memang musim penghujan ya. Apalagi ini juga memasuki bulan November, jadi Novemberin. Dan ini yang dinamakan buk pendem. Buk pendem ya. Jadi buknya ini kayak orang dulu kayak buknya ini pendam sama tanah. Kependam sama tanah dulunya. Terus warga menyebutnya buk pendem. Ada rel keretanya gitu. Oh, rel keretanya gitu kan. Iya, karena mungkin udah diambil dulu pas waktu pembangunannya ini ya, mungkin dari pabrik ini. Jadi kalau nggak gitu memang apa dari sananya udah diputus juga nggak tahu teman. Dulu memang di sini tempatnya kayak lahan itu luas sekali. Luas sekali ya. Tapi udah dibuat sawah ya sama warga itu ya. Lahannya itu luas sekali sampai sudah dibikin rumahan, sudah bikin pabrik. Dulunya itu luas Sekali ya. Saya dulu waktu kecil sukanya mainnya kesini. Main kesini, main apa mas? Layangan. Layangan ya. Terus cari belalang. Cari belalang ya. Dan akhirnya saya bertemu dengan ular. Ular itu tadi ya. Itu, ada kumisnya itu tadi. Iya, ada kayak kumisnya gitu loh. Tapi itu besar atau sepaha atau besar, gimana mas? Besar. Panjangnya kira-kira? Kalau panjangnya dia panjangnya antara sekitar 3-4 meteran. 3 meteran ya. Tapi besarnya segini. Sepaha ya kurang lebih ya. Waktu kecil aku namain itu ularnya ular apa ya? Ular kadut kan. Ular kadut ya. Kok besar sekali. Tapi kata orang-orang, kata mbah-mbahku, di situ ada ular. Ular, dan ular itu kalau bertemu sama orang, itu dia ngejar gitu ya. Kalau ular ketemu orang kan takut, gitu. Dia kan lari toh. Tapi itu malah ngejar, dan aku juga pernah dikejar gitu. Sama temanku. Tadi temanku mau tak ajak ke sini, dia takut, nggak mau. Takut ya, nggak berani. Nggak mau mengulangi kedua kalinya. Gitu. Iya. Jadi aku sendiri. Tapi ini kalau dilewatin nggak masalah mas ya? Nggak masalah ya. Aman kok mas. Oke teman-teman, kita akan explore sejenak. Jadi seperti ini ya, air tenang menghanyutkan, itulah. Semakin tenang kondisi airnya, energi makhluk astral juga semakin kuat ya. Oke, ini jalannya. Assalamualaikum. Jadi ini dulunya di bawah sini itu ada rel kereta apinya. Jadi di sini cukup merinding teman-teman. Ini juga ada jembatan bambu. Ini agak ngembun ya, soalnya habis hujan tadi. Itu udah lorong, semak-semak. Ini pembatas lahan. Bisa kalian lihat di situ adalah pabriknya. Jadi seperti ini ya teman-teman. View-nya sangat bagus. Untuk di sini energinya kurang lebih sekitar 85% teman-teman. Nah, di sini secara sisin itu ada sosok hitam besar ya. Bisa juga disebut genderuwo ya. Ada sosok penunggunya di sini besar. Dan di sebelah sana tadi juga ada di pohon bambu kecil ya. Itu ada bakkunnya juga. Oke.
Oke, kita coba untuk cross check ke sana. Jadi itu adalah lorongnya, teman-teman. Di sana juga jalan, di situ juga ada pohon pisang. Di sana tertutup. Untuk area di tempat ini cukup panas ya. Iya, seperti ada orang bicara di sana. Wow. Ini saya mundur lagi nih. Iya, itu bro, depan tuh bro. Assalamualaikum. Jadi habis lewat ya, set ini, yang sosok hitam tadi. Seperti ada itu bro, kayak ada kayak bayi nangis gitu loh, kayak bayi bajang. Oke, mungkin kita akan hening sejenak ya. Oke teman-teman, jadi kita akan sekalian potmis di sini ya, sambil merasakan dan mendengarkan atau mungkin melihat
segala interaksi yang ada di Buk Pendem, Pandanwangi